Halo Healthy People, tak terasa ya umat muslim di seluruh dunia hampir menuntaskan ibadah puasanya. Dan tentu saja sudah mulai banyak persiapan yang akan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Contohnya nih persiapan-persiapan untuk membeli baju baru. Atau persiapan bagi-bagi THR nih buat anak, buat keponakan. Atau ada juga nih yang persiapan kendaraan untuk mudik nanti ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang persiapan kesehatan nih, obat-obat yang rutin harus dibawa supaya pada saat lebaran nanti kondisinya tentu saja sangat fit ya. Nah satu lagi nih healthy people yang gak kalah mengasyikan adalah persiapan untuk mempersiapkan menu-menu lebaran nanti. Nah walaupun harga-harga di pasaran untuk kebutuhan pokok sudah mulai melonjak, udah mulai naik nih, tapi euforia untuk mempersiapkan hidangan terbaik pada hari kemenangan menjadi salah satu fokus selebrasi pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah hari raya nanti tuh biasanya tuh suka ada kunjungan ya healthy people ya, ke tetangga, ke saudara. Yang jadi permasalahannya adalah setiap kali kunjungan itu biasanya suka ada habit datang ke satu rumah makan, datang lagi ke satu rumah lagi makan. Bayangin ya di dalam rentang waktu yang cukup padat itu bisa datang misalnya ke 10 rumah, berapa kali nih kita harus makan. Nah gitu kan, itu pasti akan bikin kita mulai berpikir-pikir lagi nih, kita mulai kalap nih, makan nggak ya mumpung lebaran, ya udah makan deh gitu kan. Nah kekalapan makan di lebaran ini pasti akan cepet banget naikin berat badan kita. So di Metal kita hari ini bersama saya Sarah Valin Sandrila, kita akan ngobrol tentang makan berlebihan pada saat lebaran bersama narasumber kita yang caem. Cie. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mbak Diana Sutra AMD. Cie, tepuk tangan. Yeay. Hai Mbak, apa kabar? Halo Malin, kabar baik. Gimana Sehat? Malin? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan aman ya. Oke Mbak Diana nih, biasanya ya kita tuh kalau menu-menu buat lebaran itu yang akan disiapkan tuh yang pertama itu kan opor. Oke, pasti itu ya. Itu kayak menu wajib dan menu yang sangat dinanti ya kalau lebaran gitu kan. Terus ada juga ketupat Ya. kan? Lontong sayur. Kayaknya udah aromanya tuh udah Sambal goreng ati. bener banget. Terus kalau di meja tamu tuh biasanya suka ada kue-kue kering. Itu menggoda Ya iman banget. ampun. Kayak udah pengen bentar lagi udah Vibes-nya ada kayak gitu ya. Yaudah yuk kita lebaran aja yuk, nggak jadi podcast. Nah oke, dari menu-menu tersebut nih, menurut Mbak Diana, kan nggak mungkin nih kita nggak kalap ya. Ya, oke. Pasti kayak rasa-rasa balas dendam nih, mau pengen makan semua. Menurut Mbak Diana, gimana sih cara yang tepat mengkonsumsi makanan-makanan yang berlebih pada saat lebaran? Oke, kalau dibilang kita vibes-nya lebih ke arah lebaran kan kita biasanya menganggap bahwa oh ini adalah kejadian setahun sekali. Iya Dan- benar banget. Dan pasti ya setahun sekali. Pasti kita akan ketemu yang namanya ketupat, bareng partnerannya ada opor, sambal goreng ati biasanya, ada mungkin yang keluarga suka menyiapkan ase cabe, Ah ya benar. terus lontong sayur. Nah kalau Mbak Alin mau melihat dari 4 ini sebenarnya mereka ada satu kesamaan. Satu kesamaannya yaitu kalau kita boleh bilang dia berbentuknya pasti ya pakai santan. Iya benar. Ya. Khasnya ya. Khasnya tuh selalu pakai santan. Iya betul. Nah, memang kalau untuk yang ke arah kalap kayak gini, kita pasti akan kepingin kalap. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan ketika kita habis mungkin sholat id, healthy people habis sholat id, biasanya hidangan ini pasti sudah tersedia di rumah. Iya benar. Nah, setelah tersedia di rumah, kita makan. Saya sebagai ahli gizi akan tetap menganjurkannya, kita akan makannya tetap seimbang. Oke, kita kalau misalnya mungkin di rumah menyediakannya ada opor, opor ayam. Sudah menggunakan santan, sayur mungkin nangka. sayur nangkanya mungkin kita bisa menggunakan santannya tidak terlalu banyak, atau mungkin yang dibikin encer, atau mungkin kita bisa tidak menggunakan santan sama sekali. Oh gitu. Bisa misalnya Oke. kita menggunakan kemiri sebagai penggantinya. Oh bisa ya. Bisa. Oke. Rasanya mungkin memang tidak terlalu setajam ketika kita Iya. menggunakan santan pasti ya. ya. Kalau pakai santan tuh kayak strong taste-nya itu. Ya betul. ya kan, Atau kerasa banget. atau bahkan kita sekarang sudah ada juga santan pengganti yang dia istilahnya lebih ke arah rendah lemak juga. Oh gitu. Ya. Apa tuh? Kemiri tadi ya. Kemiri salah satu betul. contohnya ya. Atau bisa juga kita menggunakan susu low fat.
Oke. Jadi lemaknya dia pasti akan lebih rendah kayak iya, gitu iya, ya. iya. Atau kita juga bisa kemudian untuk ke partner yang lainnya mungkin bentukan kayak sambal goreng. Oke, kita bikinnya mungkin sambal goreng kentang saja, nggak usah pakai ati ambela Oh kayak gitu, gitu. iya. Padahal yang enak yang itu. Tapi gimana kalau misalnya ini memang sudah khasnya nih? Iya benar. Nah, kita melihatnya dalam satu piring. Dalam satu piring itu Yang kita makan yang nih. kita makan betul oke. ya. Dalam satu piring yang kita makan, kita menganjurkannya setengahnya itu berisikan karbohidrat. Jadi mungkin dari ketupat Ketupatnya. dan sayurannya terlebih dahulu yang kita ambil. Oh gitu ya, healthy people. Jadi tolong diirit-irit ya. Oke. Baru setelah itu kita baru tambahkan ke arah hewani dan nabatinya. Oh, Jadi kadang iya, itu iya, kalau iya. kita secara nggak langsung tuh kan orang Indonesia akan terbiasa mengambil karbohidrat terlebih dahulu. Iya, kalau nggak makan yang nasi-nasi Nah, itu nggak betul. makan namanya. Karbohidrat dulu, habis itu milih hewaninya. Ada opor ayam, ada sate, ada Waduh, apalagi itu. nih biasanya rendang. Iya, bener. Oh, digabungin jadi satu semua nih. Semua pengen dilahap. Makanya pilih salah satu. Jadi dalam satu Harus piring pilih itu salah kita satu ya. usahakan hanya ada satu macam hewani kayak gitu. Oke. Kalau misalnya pun tidak habis pada saat itu, kita masih bisa lebaran dengan penuh kehangatan nih. Sore masih bisa kita makan kan. Oh iya, benar. Jadi pilihkannya ke arah yang sore nanti kayak gitu. I see. Apalagi untuk healthy people yang mungkin sudah ada riwayat ke arah kolesterol tinggi. Nah, itu sebaiknya mungkin sudah mulai pengurangan ke arah sana. Atau mungkin ya tadi santannya kita gantikan terlebih dahulu menggunakan kemiri atau susu low fat ya. gitu. Oke, nah itu trik-triknya ya. Trik-triknya salah satunya. Supaya kita tetap makan oke lah, bisa makan semua tapi lebih bijak mungkin ya. Betul. Jadi kalau kita ngelihat piring Komposisinya. kita sudah ada isinya nasi sama sayuran lebih banyak terlebih dahulu, biasanya secara naluri kita tidak akan mengambil yang lebih banyak lagi untuk arah Oke. hewani dan nabati. Iya, iya. Makanya ambillah terlebih dahulu sayuran terlebih dahulu karena seratnya yang paling tinggi. iya. Nah, bila memungkinkan sayurannya berarti jangan dalam bentuk yang dia bersantan, mungkin lebih ke arah tumisan atau yang dia hanya dalam bentuk yang dia mungkin ditumis kayak gitu. Tumis atau yang bening itu akan jauh lebih membantu kita. Jangan sampai nih ketika kita kalap lebaran, tahu-tahu nanti kita mengeluhkan ke dokter, ke tenaga Iya, medis bahwa benar-benar. aduh kok saya kolesterol naik. Jadi tadi kalau di awal dibilang persiapannya obat kolesterol ya. Makan tetap aja obat kolesterol tetap diminum. Jangan ya, tetap Jangan, harus kita seimbang lebih ke ya. arah seimbang semua terlebih porsi. dahulu. Oke. Terus Mbak Diana, jadi dampak negatifnya tuh apa sih sebenarnya kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan itu secara berlebihan? Secara berlebihan dalam dampak negatifnya, kalau pada saat itu juga kita konsumsi, kita sudah di rumah makan, lalu pergi ke rumah saudara makan Nah, lagi, iya. ke rumah yang tetangga makan lagi. Tadi Mbak Alim menyampaikan sampai dengan mungkin 10 rumah kunjungan ya. Iya, dalam satu hari. Yang pertama memang kita tidak akan merasakan dampak yang langsung, tapi yang mungkin dalam satu hari itu kita akan langsung terasa adalah GERD-nya mungkin. GERD-nya. Ya, jadi akan terasa penuh sekali, lambung akan mencerna terlalu berat sekali kayak gitu. Dalam jangka waktu panjangnya yang jelas pasti akan kenaikan karena berat badan. Ya, Ya, itu pasti akan terasa. kerasa banget itu Nah, ya. atau mungkin juga ke arah kolesterol yang sedang kita perhatikan. Kan pasti akan mengintai dari makanan-makanan yang secara tidak langsung kita mengkonsumsi lemak yang terlalu berlebih. Belum mungkin selama puasa kita mendapatkan undangan bukbernya berapa kali nih? Nah, itu dia. Bukbernya berapa kali? Puasanya 30 hari, bukbernya 20 kali. Bukbernya 20 kali, all you can eat semua mungkin ya. Nah, ini Nah, yang itu juga harus luar kita biasa. perhatikan. Iya ya, Gitu. benar-benar. Jadi dampak-dampaknya itu ada yang dampak jangka panjang, Betul. tentu juga ada dampak yang jangka pendeknya. Jangka pendek itu kelihatan banget berat badannya naik. Betul. Dalam jangka waktu berapa hari langsung naik 3 kilo. Oh enggak ya, jangan ya. Oke. Nah, terus kira-kira tanda-tandanya apa sih kalau seseorang itu mengkonsumsi makanan berlebihan selama perayaan Lebaran? Oke, berarti kita menganggapnya dalam kurun waktu 1 minggu ya. Iya, dalam waktu 1 1 minggu minggu, itu tanda-tandanya biasanya apa rata-rata libur cuti yang diarahkannya 1 minggu nih ya. Iya, yang diarahkan oleh pemerintah 1 1 minggu. minggu. Jadi dalam 1 minggu itu ya. Atau dalam kurang lebih 1 minggu kalau kita dalam waktu itu kita mengkonsumsinya, oh ya kita lagi dalam perayaan vibes-nya Lebaran. Kita euforianya makannya ya yang ketemu sehari-harinya istilahnya opor, rendang, sate kayak gitu. Mungkin yang akan kita rasakan pada saat itu oleh tubuh itu mungkin tidak secara langsung, pasti akan kenaikan secara tidak langsung. Mungkin nggak yang langsung kelihatan, pipinya jadi kelihatan lebih cabi, nggak. Itu kelihatan tanda-tanda berlebihan. Itu sudah terlalu berlebihan ya.
Tapi yang pada saat awal sekali ketika dia sudah memasuki fase mungkin 30 atau 40 tahun ke atas, biasanya metabolismenya sudah mulai menurun. Rata-rata itu mereka akan mulai merasakan bahwa si kolesterolnya udah mulai akan kerasa naik. Kalau tubuhnya dia masih warningnya bagus, dia akan mungkin merasakan pusing, tengkuknya sakit, gitu. Iya, benar-benar. atau yang mungkin dia suka dengan mungkin konsumsinya. Apakah di situ ada kayak emping, Iya, pete, benar itu ya. apakah dia asam uratnya udah Asam mulai uratnya udah kerasa, kerasa. kayak gitu. Iya, iya, betul. Atau yang mungkin malah mereka ketika konsumsinya kayak kue kering terlalu berlebih, pastinya akan kerasa juga itu untuk ke arah yang gula-gulanya. Dan healthy people yang terbiasa dengan cek gula pasti akan kerasa banget itu akan naik. Oke, Gitu. ya, jadi itu beberapa tanda-tanda ya. Jadi kalau sudah ngerasa tengkuknya sakit, Kepala pusing. gitu ya. Jadi coba di flashback saya makan apa aja hari ini, gitu ya. Oke, terus selanjutnya nih Mbak. Jadi gimana sih cara menemukan keseimbangan antara menikmati hidangan lebaran dan menjaga kontrol terhadap porsi makan? Karena kan kita yang nggak bisa kontrol ya vibes-nya, ketemu sama saudara, ketemu sama keluarga gitu. Jadi gimana sih caranya supaya itu tetap balance gitu? Oke, untuk mengontrolnya itu yang jelas kalau tadi healthy people sudah makan di rumah sekali. Kemudian nanti berkunjung. Utamakan tetap sehari makannya tetap 3 kali. Tetap tiga kali ya di jam makan. Jadi kalau jam 7 sudah makan, nanti makan berikutnya di jam 12. Jadi kalaupun ditawarin, ini ada sate, tadi kan makannya opor kan ya. Ya sudah, satenya jangan ikutan dimakan. Kayak Kalau gitu. siangnya boleh nggak? Kalau siangnya ya, kalau siangnya nggak menjadi masalah. Asalkan setiap kali kita makan yang perlu diperhatikan adalah keseimbangannya tadi. Berarti healthy people harus menyediakan adanya karbohidrat, entah itu berbentuk ketupat, entah itu berbentuk nasi. Oke. Kemudian adanya hewani. Hewani itu apakah itu dia berbentuk mungkin kita ambil contoh opor ayamnya, rendang dagingnya, atau sate kayak gitu. Oke. Pilih salah satu. Kemudian nabatinya, entah itu berbentuk mungkin sambal goreng kentang kayak gitu ya. Tapi kita menganjurkannya paling hanya sekitar 1 sampai dengan 2 sendok makan. Jangan sendok sayur ya, apalagi kalau sendok sayurnya gede kayak gitu. Iya, lagi yang gede-gede ya, soalnya lagi lebaran. Iya. Tapi yang paling pasti yang harus makan dalam jumlah banyak adalah ke arah sayuran. Sayuran itu kita bisa 1 mangkok penuh atau mungkin 1. Nggak apa-apa ya itu Nggak ya? masalah kan. Oke. Selama sayurannya dalam bentuk yang dia tadi saya bilang bening Iya, atau yang jangan ada tumisan, santan-santanan ya. betul gitu. Atau yang mungkin hanya rebusan aja nih, kayak Iya, gitu. iya, benar. Itu masih bisa kita dalam jumlah yang banyak. Kemudian nanti kalau misalnya berkunjung lagi ditawarin makanan, oh ini ada kue kering, nggak jadi masalah. Asalkan apa-apa. konsumsinya tentunya tidak 1 toples dihabiskan sendiri ya. Jangan maruk Jangan. ya guys. Kita tetap menganjurkan, misalnya saya ambil contoh. Berapa banyak sih kalau kita menganjurkan untuk snack di jam 10 atau jam 4 sore, itu batasan kaloriannya sekitar 150 kalorian. Oke. Ya, plus minusnya masih bisa di 170 atau paling rendahnya mungkin di 100 kayak gitu ya. Jadi antara 100 sampai dengan 170 kalori. Itu kalau kita bilang nastar, udah kebayang ya, yang oke. ukurannya sama ya, Segitu-segitu segitu ya. kecil-kecil ya. Itu paling tidak kita membutuhkan hanya sekitar 3 keping saja. 3 loh guys, nggak boleh banyak-banyak. Betul. 3 ya. 3 Itu karena sekali makan 3 ya. betul, sekali makan maksimalnya di 3. Maksimal Jadi kalau 3. 1 toples kurang lebih ada 30, bisa untuk 10 orang paling enggak. Ya ampun, nggak mungkin sih. Kayaknya paling nggak 1 orang tuh setengah toples. Jadi udah. Oke. Jadi 3, tujuannya untuk apa ya? Karena kita mau melihat jangka panjangnya. Jangan sampai ketika kita vibes-nya udah setahun sekali, kita kumpul dengan Iya sih, keluarga. benar. Terus nanti kita harus ketemu lagi menyampaikan bahwa lagi sakit kayak gitu kan juga nggak enak ya. Benar. Padahal kan kita maksudnya hari kemenangan kayak gitu, kita keinginannya untuk kedepannya juga istilahnya tetap menang, apalagi untuk kesehatan juga kayak Iya, gitu. benar-benar. Oke, jadi itu tadi tuh alternatif makanan sehatnya ya. Ya, gitu. Jadi boleh, nggak kalau apa-apa. sayur-sayuran jangan yang ada santannya Betul. gitu, sayur-sayur rebus gitu ya Mbak ya. Terus kalau nastar ini ya, tolong healthy people cuman 3 keping loh. Nggak boleh lebih loh. Itu sehari 3 keping.
1 kali makan. Jadi kalau 1 misalnya kali untuk makan. 3 kali makan, misalnya saya ambil contoh untuk jam Oke. snacknya ya, oke lah ya, cheating day-nya 1 hari Cheating. itu. Oke. Jam 10-nya oke, ketemunya nastar 3 keping. Nanti jam 4 sore atau jam 3 sorenya oke, ketemu kastengel 3 keping kayak gitu. Masing-masing 3 ya? 3 aja Ya terlebih ampun, dahulu. 3 aja. Jadi di rumah 1, rumah 2, 1. Ya kita memang harus bijak ya Mbak Diana ya. Maksudnya supaya di hari kemenangan ini kan gak lucu juga ya, tiba-tiba kita sakit Ya, atau pulang dari sana sakit kan gitu ya. Padahal kita lagi ada euforianya itu hari kemenangan yang memang kita ini sudah melakukan ibadah puasa dan kita harus bisa merayakannya juga dengan bijak, dengan sukacita juga. Betul. Sehat juga ya pastinya. Atau mungkin tambahannya bisa Mbak Alin Apa sebenarnya. Kita bisa berikan tambahannya ketika masih merasa lapar, masak sih udah dihidangkan kayak gitu. Oke, kita berikan hidangan ganti yang sehat juga. Apakah itu berbentuk buah, yang buah potong Oh iya, kayak betul, gitu. betul. Jadi tidak melulu itu yang harus kita hidangkan adalah kue kering kayak gitu kan. Tapi juga kita bisa menghidangkan, baik kita memperhatikan juga untuk keluarga ataupun tamu undangan yang kita undang juga, itu berbentuk buah juga, buah potong kayak gitu. Oke. Mungkin enek ya tadi habis makannya yang banyak lemak. Iya benar. Nah, kita berikannya yang cukup banyak seratnya juga untuk membantu biar lemaknya tidak terlalu banyak nih, kayak gitu. Oke, nah terus nih ada pertanyaan nih misalnya ya, gimana sih cara keputusan yang bijak gitu ya saat dihadapkan, ini bijak, kita harus bijak loh healthy people. Menjelang lebaran ini kalau enggak kalap benar semua. Gimana keputusan yang bijak sih saat kita dihadapkan dengan berbagai pilihan makanan yang ya kayak tadi menggoda banget nih selama lebaran. Jadi ya selain tadi dari porsi, dari serat gitu loh, kan kalau nolak juga nggak enak ya gitu, dari volumenya dikurangi. Selain itu kira-kira ada lagi nggak sih Mbak? Kalau untuk volume dikurangin tapi kita jadinya makannya jadi 6 kali, 7 kali, itu sama saja kita sebenarnya nggak bijak ya. Tapi mungkin bisa istilahnya kita mungkin di rumah sudah makan kayak gitu, ditawarin pergi ke rumah kerabat, saudara, makannya oke, kita tidak mengambil dalam bentuk yang hewaninya, kita hanya ambil yang ke arah sayurannya saja. Karena mungkin perlu saya garis bawahi kenapa dari tadi saya nyebutinnya sayuran, karena sayuran di sini dia kita makan sebanyak apapun, itu dia lebih banyaknya ke arah rendah kalori. Oh gitu. Ya, saya ambil contoh misalnya kayak labu siam. Labu siam itu kalau kita makan 100 gram itu kan lumayan banyak ya, bisa 1 buah sendiri itu. Selama dia tidak menggunakan santan, sebenarnya kalorinya hanya sekitar 25 kalorian saja. Jadi benar-benar kecil. Santan itu ya yang bikin Betul. banyak Ya, karena nggak mungkin kita penambahannya sebenarnya kalau mau pakai santan kita hanya sekitar 20 mili, dia penambahannya nggak banyak ya. Tapi apakah kita akan menambahkan 20 ml santan, dan itu tidak mungkin santan encer. Pasti akan santannya kental. Oke, kalau misalnya terpaksa nih harus untuk mau makan kayak gitu ya, saya sih menganjurkannya yang pertama adalah konsumsinya lebih ke arah sayurannya saja. Kalau memang yang disajikannya ternyata cukup banyak santannya, mungkin kita hanya mengambil kuahnya hanya sedikit saja terlebih dahulu. Karena nggak mungkin gitu kita ya. menolak juga kayak gitu ya. Pilihannya adalah berarti kuahnya yang dikurangi. Betul. Sebagai adab ketimurannya kita ya. Jadi kita lebih ke arah sana. Atau kalau enggak mungkin kita oh ya sudah, saya yang di rumah saya yang ngalah. Saya makannya mungkin hanya sedikit atau hanya ambil ke arah sayuran terlebih dahulu. Nah, habis itu mungkin kita bertamu ke mungkin kerabat yang dituakan, barulah kita makan yang lebih ke arah lengkap terlebih dahulu. Nah, nanti kalau berkunjung ke kerabat yang lainnya mungkin ya itu kita baru carinya ke arah yang ke cemilannya saja kayak gitu. Dan jangan lupa untuk tetap aktif bergerak. Jadi kadang karena kondisinya udah capek harus ke sana ke sini kayak gitu kan ya. Nah, lalu sore ke malamnya jadi banyaknya tidur. Nah, ini tidak, kita tetap harus aktif bergerak kayak gitu. Soalnya kan tidak dipungkir ya kalau makan kenyang pasti kita ngantuk gitu loh. Pasti pengennya tidur. Terus diajak kemana juga ya oke, tapi nanti aja habis tidur gitu kan gitu. Oke, jadi tetap aktivitas berjalan gitu ya healthy people, dikurangi secara volume dan lebih bijak juga untuk dalam pemilihan ya variasi makanan yang akan kita konsumsi pada saat lebaran nanti. Oke, kayaknya ini udah jelas banget, udah lengkap banget. Tapi aku mau masuk ke segmen mitos
fakta, karena ini kayaknya yang lebih banyak pengen diketahui oleh healthy people yang ada di rumah gitu ya. Oke, Mbak Diana, mitos atau fakta? Makan berlebihan gak masalah nih, asalkan kita olahraga secara teratur. Oke, kita ngeliat terlebih dahulu makan berlebihannya ya. Iya, Oke, makan berlebihan yang dimaksud misalnya kita biasa untuk konsumsi sekali makan itu hanya 1 centong nasi. Kemudian kita gantikan, ini mah ketupat nggak sama kayak nasi. Iya sih, benar. Betul ya. Tapi sebenarnya kalau dari sama-sama dengan komposisinya 50 gram beras itu sama dengan dia ketika ketupat dia akan sama. Jadi kita ketupat saya akan ngambilnya banyak. Dari 100 gram nasi itu akan setara dengan 200 gram ketupat. Segede apa sih ketupat 200 gram? Itu sama dengan 1 buah ketupat yang ukurannya sedang. Cuman satu. Satu Tuh kalau dipotong-potong cuma jadi berapa loh? Ya betul, makanya 200 gram kayak gitu. Jadi kesannya memang akan terkesan banyak kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan dengan hewani 1 potong ayam misalnya dipotong dimasak opor itu, kemudian kita tambahkan dengan adanya nabati. Saya ambil contoh tadi sambal goreng kentang ati. Kemudian ada sayur labunya kayak gitu ya. Sayur labunya ini dia biasanya juga atau sayur nangka kayak gitu. Dalam 1 piring kita dari 1 centong nasi, kemudian ketika saat lebaran kita menjadi 2 centong nasi, kalori yang sama yang biasa kita konsumsi mungkin sekitar 500-700 kalori, ketika kita lebaran dia akan meningkat menjadi sekitar 800 sampai dengan 900 kalori. Itu per makan ya Mbak Alin ya. Wow. Pernah kan 800, anggaplah kalikan dengan kita 3 kali makan, 2400 sudah ya. Itu setara dengan 1 orang dewasa laki-laki. Dan dia seorang atlet biasanya. Atlet yang banyak banget gerakannya. Betul. Ya ampun. Belum termasuk kalau kita mengkonsumsi mungkin secara tidak langsung kita konsumsinya nastar, kastengel, rengginang. Benar. Terus atau mungkin biasanya coklat-coklat kayak gitu. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya semacam kastengel 3 keping saja itu kurang lebihnya sekitar hampir 150 kalorian. Kita bisa menghabiskan berapa banyak nih? Anggaplah hanya kastengel saja yang kita makan. Setengah toples, mungkin kita bisa mengkonsumsi sekitar hampir 700 kalori sendiri. Nah, anggaplah kita 700, tadi nggak sadar ada sekitar 3000 kalori. Tapi kalau kita bergeraknya lari 1 jam itu paling mengurangi hanya sekitar 200 kalori. Wah, sekitar ya kurang lebihnya 200 kalori ya. Itu 1 jam. 1 jam. Sementara kita makan itu kenaikan kalorinya 3000 udah ya. Kita kebiasaannya misalnya 1500 udah nyampe jadi sekitar 1500. Jadi 100% kenaikannya. Jadi kalaupun kita mengimbangi dengan olahraga yang saat itu saja diperbanyaknya sebenarnya tidak impact juga. Jadi itu termasuknya mitos healthy people. Jadi tetap harus seimbang. Iya, mitos ya. Jadi makan berlebih itu nggak masalah asalkan kita berolahraga secara teratur, itu mitos ya. Tetap makannya harus seimbang gitu. Tetap harus seimbang, olahraganya tetap harus diseimbangkan. Tetap jalan. Wah, mitos nih. Terus yang kedua, mitos atau fakta? Mengontrol porsi makan itu penting. Ini saya langsung jawab strict ya. Beda ya kalau sama ahli gizi itu strict ya. Kita nggak bisa cheating. Tadi itu apa tadi Mbak Alin? Mengontrol porsi makan ya. Mengontrol porsi makan itu penting, betul. Dan itu termasuk fakta. Betul. Kalau tadi saya sebutkan di awal ketika kita pada hari ini ada cheating day, tapi mungkin itu berjalan selama beberapa hari, dia akan ada akumulasi. Tapi kalau kita selama kita mengontrol, walaupun itu hari raya besar, tapi kita berani mengontrol, itu akan sangat berpengaruh dengan tubuh kita ke depannya. Gitu. Jadi apapun momennya tetap kontrol. Ya? Fakta ya healthy people. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan mungkin? Udah kalau untuk yang ini, kalau untuk ke arah controlling, untuk ke arah makanan itu tetap kita anjurkannya tadi tetap dianjurkannya seimbang. Jadi ada karbohidrat, nasi atau ketupat, hewani, ayam atau daging atau ikan, kemudian nabati entah itu berbentuk tahu, tempe atau kentang, dan sayuran itu tidak boleh lupa. Dan jangan lupa juga berbentuk buah. Nah ya itu ya. Buah-buahan. Kan kadang tuh suka ada kita disuguhin ini nih, apa namanya, es buah. Oke. Pakai ada susunya, kadang santan-santannya juga ya dikit ya gitu.
buahnya ada, tapi susunya ada juga, santannya ada juga. Nah itu gimana tuh Mbak? Oke, kalau dari segi kalorinya dia pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan Oke. kalau kita hanya makan misalnya es buah tapi terbuat dari hanya kalau kita makan hanya apel 1 butir saja. Oke. Kalau es buah dia sudah ada penambahan kalorinya dari gulanya, pasti akan menambah. Kemudian belum tambahan tadi santan. Iya, kalau ada Gitu. santannya atau susunya ya. Ya, di atau dalamnya susu. Entah itu susunya berbentuknya, entah itu susu evaporasi, entah itu susu kental manis, apalagi susu kental manis pasti akan tambahan gulanya kayak gitu. Dan gitu itu ya. hati-hati sekali karena ketika gula masuk ke dalam tubuh kita pasti dia akan lebih mudah untuk menaikkan ke arah berat badan kita. Karena apalagi kita kondisi momen khusus kayak gitu, biasanya kita jadi ya sudah sih males karena hari ini banyak kunjungan, terus jadinya nggak olahraga kayak gitu. Enggak, alih-alih biar kuat jalan-jalan ya, jadi makan yang baik. Tapi nanti begitu jalan-jalan ketemu ada es buah kayaknya enak, beli Apalagi lagi. kalau misalnya cuacanya tuh di Terik kampung gitu halamannya, ya. bener terik kayaknya minum aja terus. Ada gitu. es teh kayak gitu. Tapi kalau Macam-macam. misalnya kita minumnya air mineral dingin ya Mbak Alin ya, itu nggak jadi masalah loh. Oh justru itu lebih baik ya. Jadi kalau misalnya healthy people waktu pas hari Lebaran itu di rumah saudara sudah makannya cukup banyak, terus ada dessertnya berbentuk es buah, pilihannya ada es buah dan air mineral dingin, ya mendingan air mineral dingin deh. Oke, pilihannya Paling begitu tidak ya. kita akan menurunkan ke arah kalori yang masuk gitu. Ya, oke. Di bold, di underline. Oke, minta satu fakta. Kelebihan asupan kalori dapat menyebabkan penambahan berat badan. Oke. Ini fakta. Fakta. Ya, Oke. karena kondisinya gini, kalau misalnya kita konsumsi berlebih, jadi kita ada perhitungan kalori yang berdasarkan dari berat badan, tinggi badan, usia, beserta aktivitas fisiknya juga. Iya. Nah, ketika kita dihadapkan pada kebutuhan kalori, misalnya seseorang membutuhkan 1.500 kalori, tapi dia mengkonsumsi 1.800 kalori hariannya, dia pasti akan meningkatkan ke arah berat badannya akan naik secara bertahap. Oke. Gitu. Ini juga kita biasanya berlaku juga untuk pasien-pasien yang apabila membutuhkan untuk menaikkan berat badan kayak gitu. Oke, baik. Jadi itu fakta ya. Oke, terakhir nih, mitos atau fakta. Makanan sehat tidak menyebabkan masalah jika dimakan dalam jumlah besar. Oke, makanan sehat. Sambil mikir ya makanan sehat. Oke, makanan sehatnya yang kayak gimana nih? Oke. Kalau orang kan nyangka makanan sehat itu mungkin ya kayak salad Oke, gitu. Nah, itu kalau porsinya dalam jumlah besar terus berkali-kali kita makan itu nggak akan jadi problem gitu. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Kalau bentuknya kayak salad, kita lihat dulu dressingnya apa nih. Oh gitu ya. Harus Kalau dilihat dressingnya juga. mayonnaise, berarti penambahan karena lemak juga. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa saladnya, sayurannya dalam jumlah banyak, nggak menjadi masalah. Tapi dressingnya yang harus kita perhatikan. Oke. Atau misalnya kita bilang kayak sandwich roti gandum, sehat loh. Iya benar. Betul, sehat. Selama kita penggunaan mayonesnya tipis, tidak terlalu banyak. Terus sayurannya yang lebih banyak. Kemudian mungkin kita menggunakan hewaninya juga yang rendah lemak. Mau agak banyak pun nggak, kalorinya mungkin akan lebih rendah daripada kalau misalnya kita menggunakan yang dressingnya cukup banyak. Hewaninya mungkin kita pakai yang lemak tinggi. Pasti akan kalorinya akan jauh lebih rendah kayak gitu. Jadi kalau dalam jumlah banyak kita tetap harus lebih lihat terlebih dahulu isiannya kayak gimana. Atau contohnya tadi buah. Konsepnya saya makan buah kok. Oh oke, makan buah. Saya banyak makan buah. Sehat kan? Sehat harusnya. Sehat harusnya ya. Tapi bentuk makanannya apa dulu buahnya? Dalam bentuk apakah itu es buah tadi? Iya, benar ya. Salad buah tadi? Iya betul. Gitu. Jadi memang harus dilihat dulu ya konteksnya. Ya, Jadi dan makanan jenis sehat makanannya. yang dimaksud itu apa Ya. gitu ya. Jadi Jenisnya intinya sih segala sesuatu yang terlalu berlebih itu tetap tidak dianjurkan. tetap tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya. Tapi segala sesuatu yang terlalu berkurangan itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Karena tubuh kita tetap membutuhkan vitamin dan mineral. Kemudian komposisi dari energi, protein, lemak dan karbohidratnya juga harus seimbang. Tapi kalau terlalu berlebih kayak tadi, sehatnya, oh ini sehat kok, saya bikin puding misalnya. Iya betul. Tapi dia menggunakan gulanya cukup banyak.
susunya susu full cream, jatuhnya jadi nggak sehat. Nah, Kayak tetap gitu. nggak baik ya. Ya. Jadi oke, jadi itu adalah mitos ya. Ya. Tetap semuanya harus dalam porsi yang Seimbang. Oke Mbak Diana, thank you banget ya udah ngasih waktunya, udah kasih edukasi juga nih buat kita sharing-sharing nih. Makasih. Biar nanti persiapannya lebih matang. Betul sekali, strategi bagaimana harus Iya mengambil nih, ya. benar-benar ada strategi tersendiri nih. Boleh makan semua di saudara-saudara juga boleh ya, semuanya nggak apa-apa. Tapi harus ada nih, kalau di rumah kita sendiri makan apa dulu nih, sayur dulu kan gitu. Betul. Nanti di rumah tetangga, di rumah saudara baru apa satu-satu. Dan jangan lupa tuh, nastar tuh hanya boleh 3 keping loh. Tagline-nya ya hari ini. Tagline. Nastar 3 keping, lebih dari itu bye. Oke, thank you Mbak Diana udah ngasih waktu terbaiknya nih buat kita. Semoga sehat selalu. Amin, Ya. sehat terus juga. Amin, thank you Mbak Diana. Oke, Healthy People, terima kasih banyak sudah setia menyaksikan Metalk kita pada hari ini. Jangan lupa terus subscribe channel YouTube kita di RS Santo Perumis Official. Ikuti juga setiap program-program dan juga informasi-informasi menarik melalui Instagram Rumah Sakit Santo Perumius. Tetap sehat ya Healthy People. Sampai ketemu lagi di Metalk selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.